Hai, semenjak aku upload video tips dan strategi masuk CPNS kemarin, banyak sekali yang request kepadaku untuk membuat video tentang pengalamanku sendiri untuk masuk CPNS itu. So, let's begin! Bicara soal pengalaman adalah suatu kejadian yang dilalui seseorang yang bisa terjadi itu baik sekarang ataupun di masa lalu. Pengalaman setiap orang itu pasti berbeda-beda. Karena setiap pengalaman itu berbeda-beda, maka setiap orang tidak bisa mengukur pengalaman diri mereka dengan berdasarkan pengalaman orang lain. Dan pengalaman mereka itu unik. Seperti beberapa request dari kalian untuk minta aku menceritakan pengalamanku masuk CPNS Kemenkumham. Tentunya pengalaman yang aku lalui tidak mungkin akan sama seperti apa yang kalian lalui. Tapi pengalaman orang lain bisa menjadi wawasan bagi kita untuk menjadikan pengukur dan menjadikan suatu petunjuk bagi kita untuk melalui pengalaman tersebut dengan lebih baik lagi dari pengalaman orang lain tersebut. Sejak kecil, aku tidak pernah sama sekali bercita-cita untuk menjadi seorang CPNS. Ya, cita-citaku sejak kecil itu adalah seperti astronot, pilot, bahkan pernah ingin menjadi pesulap. Sejak tamat SMA, aku mengikuti banyak sekali tes, seperti tes AKPO, tes militer, dan tes sekolah kedinasan lainnya. Dan semua tes itu aku tidak lulus. Ya, aku tidak lulus karena aku tidak niat sama sekali. Mungkin kurang niat, dan sebab kurang niat itu proses belajarku menjadi tidak maksimal. Dari situ aku tidak berputus asa, namun aku berpikir sesuatu yang tidak kita usahakan yang maksimal, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Singkatnya, sekitar 1 tahun kemudian aku mengikuti tes seperti masuk kuliah, dan aku pun kuliah. Pernah juga aku drop out dari kuliah karena salah jurusan, dan pada akhirnya aku kuliah di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Selatan atau di Palembang, dan aku mengikuti kuliah itu sampai semester 5. Sepanjang semester 5, nilaiku pun jelek sekali. Rata-rata nilaiku saat kuliah itu di mata kuliah yang benar-benar utama untuk jurusan itu semuanya hampir C. Ada beberapa hanya A dan B, dan hanya bahasa Inggrisku yang A saat itu. Bukan karena bahasa Inggrisku bagus, tapi mungkin dosen menilaiku dari sikap dan perilaku atau dari praktek. Jadi dari situ juga aku bisa mengambil pelajaran bahwa tidak hanya teori yang bisa menjadikan kita sukses atau berhasil, namun juga action atau praktek itu sendiri, sehingga orang lain atau siapapun bisa menilai kita lebih baik. Namun hanya satu mata kuliah, yaitu bahasa Inggris, itu yang bisa aku praktekin. Dan kemudian pada semester 5 ada pembukaan tes CPNS Kemenkumham di tahun 2018. Aku sama sekali tidak pernah berpikir untuk masuk itu sebelumnya, tapi aku pikir boleh juga untuk dicoba. Dan pada saat itu aku mulai mencari informasi tentang apa itu penjaga tahanan, dan beberapa temanku juga menjadi motivasi dan menjadi sumber informasi bagiku untuk mengikuti tes ini. Dan aku mulai mencari informasi tersebut dari mereka, dan aku menggali wawasan baru tentang pengalaman mereka. Namun ingat, pengalaman itu belumlah menjadi milikku. Pengalaman mereka berbeda dengan apa yang akan aku lalui, tapi aku bisa menggali wawasan dari mereka untuk menjadikan itu petunjuk bagi aku untuk melalui pengalaman lebih baik dari mereka, atau mungkin setara dengan mereka. Yang aku ketahui tentang penjaga tahanan itu hanyalah seorang penjaga penjara yang kerjaannya tidak nyaman, dan tempatnya juga tidak nyaman karena itu penjara. Itu yang aku ketahui selama ini. Namun setelah aku menggali informasi dari beberapa sumber seperti teman-teman dan berbagai media, aku mulai tahu sebenarnya penjaga tahanan itu suatu pekerjaan yang keren. Dan aku mulai lagi menumbuhkan semangatku untuk menjadi seorang pegawai atau menjadi seorang aparat penegak hukum. Saat benar-benar aku mulai belajar itu sekitar 2 bulan sebelum tes CAT. Kedengarannya aku terlalu meremehkan waktu untuk belajar dan tidak mengambil banyak waktu sebelumnya untuk belajar. Namun itulah kenapa aku cerita panjang lebar tentang pengalamanku sebelumnya, karena aku pernah ikut dan aku pernah melalui berbagai tes yang sejenis dengan itu, dan aku sudah memiliki wawasan itu. Aku bahkan pernah ikut kursus singkat seharian penuh untuk membahas CAT CPNS pada tahun sekitar 2015 yang lalu.
Karena aku sudah memiliki wawasan, maka aku hanya tinggal melatih ulang kembali apa yang aku ingat. Poinku di sini adalah belajar dan berlatih itu sangat berbeda. Kalian bisa belajar banyak mungkin yang kalian ketahui, tapi jika kalian tidak mempraktekkannya dan jika kalian tidak mengulang apa yang kalian pelajari, maka itu sia-sia dan akan menjadi wawasan yang tidak terlatih. Mungkin saat ini kalian peserta dan pejuang tes CPNS sedang belajar dan banyak belajar mengenai tes yang akan dilalui. Namun ingat, apa yang kalian pelajari harus kalian latih dan ulang-ulang lagi. Tidak hanya sekali, namun banyak yang harus kalian latih. Singkatnya, pada tes CAT SKD itu telah datang, aku mengikutinya dengan percaya diri dan aku mengikutinya dengan tenang. Dan setelah tes itu, alhamdulillah nilaiku juga tidak terlalu bagus, namun itu cukup memuaskan aku. Dan nilaiku itu 366, dan saat itu aku menunggu pengumuman. Dan saat pengumuman tiba, aku mendapatkan nilai 29 dari 8.000 peserta lebih saat itu. Itu tes CAT. Aku saat itu senang, namun juga di sisi lain aku sangat ketakutan. Ketakutan kenapa? Aku takut jika aku gagal lagi tahun ini. Seperti pengalamanku yang lalu mengikuti banyak tes dan aku selalu gagal. Tentunya rasa sakit kegagalan itu tidak bisa hilang. Tentunya rasa sakit itu tidak bisa kita hapus dari ingatan kita. Tapi itu bisa menjadikan motivasi diri kita. Jangan berputus asa. Pasti harus ada plan B dan plan C dari kegagalan kita itu. Maka aku memotivasikan diriku untuk menjadi lebih kuat. Aku harus lebih baik dari yang dulu. Aku tidak boleh gagal kali ini. Dan aku harus menjadikan kesempatan ini kesempatan terakhir bagiku dan aku bisa lulus setelah itu. Dan singkat cerita, pada tes-tes selanjutnya seperti tes jasmani, tes wawancara, aku mendapatkan nilai yang cukup baik dan nilaiku juga cukup meningkat daripada tes-tes sebelumnya. Dan pada pengumuman terakhir aku mendapatkan peringkat 10 dan dinyatakan lulus. Kebanyakan orang, termasuk diriku sendiri, menurut pengalamanku, saat kita merasa gagal, saat kita merasa tidak berhasil, kita merasa diri kita sangat tidak berguna. Padahal mungkin kita belum mencoba yang terbaik, kita belum mencoba yang semaksimal mungkin, dan mungkin kita hanya mencoba satu kali dan merasa kita gagal. It's not the experience, itu bukan pengalaman. Tidak masalah jika kalian gagal tahun ini, tidak masalah jika kalian tidak berhasil tahun ini. Jadikan ini suatu pengalaman yang menjadikan kalian unik, jadikan pengalaman yang bisa menjadikan kalian lebih dari orang lain. Karena orang lain tidak mungkin memiliki pengalaman yang sama seperti kalian. Jika kalian mencobanya lagi tahun depan, orang-orang yang belum memiliki pengalaman yang sama seperti kalian, yang kalian lalui, bisa dikatakan mereka belum mencapai seperti apa yang kalian capai. Dan kalian mungkin bisa lebih unggul dari mereka saat itu, jika kalian memaksimalkan apa yang telah kalian tahu, apa yang telah kalian lalui. Dan apa yang telah kalian alami itu bisa menjadikan petunjuk dan arah untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Dan daripada peserta yang lain, untuk menjadikan kalian lulus pada tes apapun itu. Dan di video ini aku tidak akan bercerita panjang lebar lagi tentang pengalamanku, bagaimana aku tes dan apapun itu, karena lebih baik kalian harus mencobanya sendiri. Pada saat ini kalian harus terus belajar. Apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah saat ini. Dan pada saat ini juga kalian telah mendapatkan wawasan dari pengalaman yang aku ceritakan. Namun jadikan pengalaman itu milik kalian sendiri dan jadikan pengalaman kalian lebih unik dan lebih baik dari pengalaman apa yang telah aku lalui. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah sekarang. Semoga semua yang kalian usahakan dan kalian cita-citakan menjadi keberhasilan bagi kalian. Aku Ari Zulkarnain. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan kalian klik tombol subscribe dan notifikasi bell loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. And as always, keep going. Jika kalian punya pengalaman apapun itu, tulis di kolom komentar agar kita bisa membacanya sama-sama dan mendapatkan wawasan baru mengenai pengalaman yang kalian alami. Dan tidak lupa juga, terima kasih kepada kalian semua yang telah subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa tumbuh lebih baik lagi dan bisa semangat lagi untuk mengupload video-video baru yang menarik dan bermanfaat untuk kalian selanjutnya.